Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video ini kita akan belajar cara membuat pohon filogenetik berdasarkan tabel yang telah disediakan. Kami dari kelompok 9 beranggotakan 3 orang, Tufusia, Auli Ramadhani, dan Andi Ifari. Telah disediakan. Nah, pohon filogenetik ini adalah alat yang berguna untuk mempelajari hubungan evolusi antara spesies. Nah, dalam membuat pohon filogenetik, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan kelompok outgroup dan kelompok inputnya. Nah, kelompok outgroup ini adalah kelompok yang tidak termasuk dalam kelompok yang kita pelajari hubungan evolusinya. Nah, dalam tabel yang diberikan, non-slide adalah kelompok luar kelompok yang ini masuk ke dalam kelompok outgroup karena telah berdiferensi sebelum evolusi vertebrata sehingga menjadi outgroup. Nah, selain itu, untuk selain dari kelompok outgroup, ini ada kelompok ingroup. Nah, kelompok ingroup ini adalah kelompok yang kita pelajari hubungan evolusinya. Dalam tabel ini, kelompok ingroup ini adalah selain dari lancet. Ini ada lamprey, tuna, salamander, kemudian kura-kura, macan tutul, dan lumba-lumba. Berdasarkan urutan divergensi, berdasarkan urutan divergensi ini, kita dapat membuat pohon filogenetik ini. Dulu kami buat untuk lebih cepatnya. Seperti ini tampilan dari pohon filogenetik. Nah, ini pohon filogenetik ini berdasarkan karakter yang ada di dalam tabel yang ini. Nah, di sini kita lihat di sini itu ada pot ini pada pohon filogenetik yang mewakili nenek moyang bersama dari semua spesies dalam kelompok. Kemudian sini ada nodus. Ini semua merupakan titik percabangan pada pohon filogenetik yang mewakili nenek moyang bersama dari 2 atau lebih spesies. Berdasarkan pohon filogenetik ini kita bisa lihat bahwa pada karakteristik ini, karakteristik pertama ini kolumna vertebralis, tulang belakang lancet ini ya tidak memiliki tulang belakang, sedangkan semua anggota grup mulai dari lamprey, tuna, salamander, kura-kura, macan tutul, lumba-lumba itu memilikinya. Kemudian terdivergensi lagi ke karakteristik kedua, namanya rahang berengsel. Nah, lancet dan lamprey ini tidak memiliki rahang berengsel yang termasuk. Sedangkan untuk semua anggota ingroup lainnya itu memilikinya, ini tuna, salamander, kura-kura, macan tutul, dan lumba-lumba. Kemudian 4 tungkai ini hanya terdapat sini karakteristik ketiga, hanya salamander, kura-kura, macan tutul, dan lumba-lumba. Nah, untuk lumba-lumba ada penjelasan ini bahwa walaupun lumba-lumba dewasa memiliki 2 tungkai yang jelas terlihat atau ini sirip, pada embrio lumba-lumba terdapat 2 kuncup tungkai belakang sehingga total ada 4 tungkai. Jadi sini karakteristik ketiga. Kemudian untuk karakteristik keempat, telur amniotik. Sini penyu, kura-kura, macan tutul, dan lumba-lumba memiliki telur amniotik, sedangkan anggota yang grup lainnya itu tidak. Kemudian terdivergensi lagi, memiliki susu itu macan tutul dan lumba-lumba. Jadi di sini hanya macan tutul dan lumba-lumba yang memiliki susu. Kemudian selanjutnya itu terdivergensi lagi, ini menjadi ini karakteristik sirip dorsal memiliki, jadi lumba-lumba ini dan tuna memiliki sirip dorsal. Kemudian
Kemudian jika kita melihat pada nodus yang ini, maka kura-kura, macan tutul dan lumba-lumba ini sister taxa. Ya, sister taxa. Jadi di sini hanya macan tutul dan lumba-lumba yang memiliki susu. Kemudian selanjutnya itu terdivergensi lagi. Jadi ini karakteristik sirip dorsa memiliki, jadi lumba-lumba ini dan tuna memiliki sirip dorsa. Kemudian jika kita melihat pada nodus yang ini, maka kura-kura, macan tutul dan lumba-lumba ini sister taxa. Ya, sister taxa. Jadi sister taxa ini spesies yang berkerabat dekat dan memiliki nenek moyang yang lebih baru dibandingkan dengan spesies lainnya. Begitu juga jika kita melihat dari nodus yang ini, rahang brengsel ini, maka sister taxa, maka tuna, salamander, dan kura-kura, macan tutul, lumba-lumba itu juga sister taxa. Kemudian monofiletik, kelompok yang terdiri dari nenek moyang bersama dan semua keturunannya itu kita bisa lihat pada sel nodus yang ini. Maka macan tutul dan lumba-lumba ini monofiletik. Terus yang parafiletiknya yang mana kita bisa lihat di ini. Pertama itu parafiletik ini kelompok yang terdiri dari nenek moyang bersama dan beberapa, tetapi tidak semua keturunannya. Jadi kita bisa lihat dari tampil nodus yang ini, maka yang termasuk parafiletik itu ini, yang salamander, kura-kura, dan macan tutul. Jadi ada 3 ya, salamander, kura-kura, macan tutul. Nah di sini lumba-lumba tidak masuk, tidak semua keturunannya. Kemudian selanjutnya polifiletik. Polifiletik ini adalah kelompok organisme yang tidak mencakup nenek moyang bersama ya. Jadi kita bisa mengambil yang ini. Yang polifiletik itu macan tutul dan lumba-lumba ya, tidak dari nenek moyang yang sama. Nah itulah tadi untuk pohon filogenetik yang pertama. Nah selanjutnya untuk kita tanya pohon filogenetik dengan asumsi tuna dan lumba-lumba sebagai spesies saudari. Ini ya. Nah ini sama. Ini rotnya sama dengan gambar yang pertama. Kemudian ini nodus-nodusnya dengan karakteristik yang telah disediakan. Nah kemudian itu kita bisa lihat bahwa jadi sister taxa ini spesies yang berkerabat dekat dan memiliki nenek moyang yang lebih baru dibandingkan dengan spesies lainnya. Begitu juga jika kita melihat dari nodus yang ini, rahang brengsel ini, maka sister taxa, maka tuna, salamander, dan kura-kura, macan tutul, lumba-lumba itu juga sister taxa. Kemudian monofiletik, kelompok yang terdiri dari nenek moyang bersama dan semua keturunannya itu kita bisa lihat pada sel nodus yang ini. Macan tutul dan lumba-lumba ini monofiletik.
Terus yang parafiletiknya yang mana kita bisa lihat di ini. Yang pertama itu parafiletik ini kelompok yang terdiri dari nenek moyang bersama dan beberapa tetapi tidak semua keturunannya. Jadi kita bisa lihat dari tampil nodus yang ini, maka yang termasuk parafiletik itu ini ya, salamander, kura-kura, dan macan tutul. Jadi ada 3 ya, salamander, kura-kura, macan tutul. Nah di sini lumba-lumba tidak masuk, tidak semua keturunannya. Kemudian selanjutnya polifiletik. Nah, polifiletik ini adalah kelompok organisme yang tidak mencakup nenek moyang bersama ya. Jadi kita bisa mengambil yang ini. Yang polifiletik itu macan tutul dan lumba-lumba ya. Tidak dari nenek moyang yang sama. Nah itulah tadi untuk gambar pohon filogenetik yang pertama. Nah selanjutnya untuk kita selanjutnya pohon filogenetik dengan asumsi tuna dan lumba-lumba sebagai spesies saudari. Ini ya. Nah ini sama. Ini rotnya sama dengan gambar yang pertama. Kemudian ini nodus-nodusnya dengan karakteristik yang telah disediakan. Nah kemudian di sini kita bisa lihat sama dengan pohon filogenetik yang pertama. Di sini langsat sudah terdivergensi sebelum evolusi vertebrata. Kemudian di sini juga sama seperti sebelumnya bahwa ini tulang belakang hanya ya yang memiliki tulang belakang ada lamprey, tuna, lumba-lumba, salamander, kura-kura, dan macan tutul. Kemudian di sini yang kedua ramba Axel juga itu masuk, ini hanya tuna, lumba-lumba, salamander, kura-kura, macan tutul. Nah kemudian yang ketiga ini terdivergensi, astagfirullah. Kemudian di sini terdivergensi lagi, di sini hanya salamander, kura-kura, macan tutul. Nah di sini juga ternyata lumba-lumba juga termasuk. Kemudian ini terdivergensi lagi, ini di telur amniotik ada kura-kura, macan tutul. Nah ternyata kita lihat lagi ada lumba-lumba. Kemudian terdivergensi lagi yang memiliki susu, ini ada macan tutul. Nah ternyata sini kita lihat bahwa ada nodus yang ini, lumba-lumba dan macan tutul memiliki susu. Jadi sebenarnya sama ya, hanya penempatan berbeda. Kemudian kita lihat bahwa di sini tuna dan lumba-lumba digabungkan sebagai satu kelompok. Ini karena tadi kita asumsikan bahwa tuna dan lumba-lumba ini sebagai spesies saudari. Nah di nodus ini terdivergensi dengan karakteristik sirip dorsa, yakni tuna dan lumba-lumba. Kemudian kita perhatikan pada nodus yang ini, jika kita lihat maka lamprey, tuna, lumba-lumba, salamander, kura-kura, dan macan tutul ini sister taxa, di mana memiliki hubungan kekerabatan terdekat dalam pohon filogenetik. Nah kita juga bisa lihat pada nodus yang ini. Nah berdasarkan nodus ini yang dikarakteristik sirip dorsa, maka tuna dan lumba-lumba ini sister taxa, jadi memiliki hubungan kekerabatan terdekat.
Kemudian kita lihat pada modus yang di 4 tungkai monofilaktik, kita bisa lihat bahwa salamander, kura-kura, macan tutul, dan juga pada nodus yang ini terdapat pada lumba-lumba ini juga merupakan monofilaktik. Monofilaktik dimana kelompok yang terdiri dari nenek moyang bersama dan semua keturunannya. Jadi itu ya, bahwa pada pohon filogenetik yang kedua ini tuna dan lumba-lumba itu digabungkan sebagai satu kelompok. Namun di sini kita lihat bahwa hubungan evolusioner lainnya itu tetap sama seperti pada pohon yang pertama. Nah, menjawab pertanyaan berapa banyak perubahan evolusioner yang diperlukan pada masing-masing pohon dan pohon manakah yang paling parsimonis. Nah, kita bisa lihat bahwa berdasarkan perhitungan, kita lihat ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ini ada 7 dengan 7 perubahan evolusioner. Kemudian untuk yang kedua ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 dengan 9 perubahan evolusioner. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa yang pertama ini dengan 7 perubahan evolusioner ini adalah yang paling parsimonis. Itu ya, karena tadi membutuhkan lebih sedikit perubahan evolusioner. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa pohon filogenetik ini menunjukkan bahwa vertebrata ini berevolusi dari nenek moyang yang sama, yang tidak memiliki tulang belakang. Seiring waktu, kemudian beberapa spesies kemudian vertebrata mengembangkan karakter baru seperti tulang belakang, rahang brengsel, kaki, kemudian telur amniotik. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.